Hari ini saya akan menerangkan mengenai cara menggambar kurva Gaussian atau dikenal juga dengan kurva normal dengan menggunakan Excel. Nah, sebelumnya saya akan mengingatkan rumus ini. Rumus ini cukup terkenal, di mana ini adalah cara menormalisasikan suatu kurva Gaussian atau kurva normal. Nah, X di sini merupakan suatu random variabel acak dengan rata-rata mu dan standar deviasi sigma. Nah, apabila dimasukkan ke persamaan ini, X dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian dibagi dengan standar deviasinya, ya, jadi random variabelnya yang dikurangi dengan rata-rata dan dibagi, maka hasilnya merupakan Z yang merupakan kurva normal yang terstandarisasi atau kurva normal standar, ya, standardized Gaussian distribution. Z-nya di sini. Nah, di Excel terdapat suatu fungsi yang bisa membangkitkan atau mengenerate, ya, suatu kurva normal yang standar itu. Nah, untuk itu pertama-tama kita membuat angka untuk sumbu X-nya dulu. Kita mulai dari -5 misalnya. Kemudian kita kurangi saja angkanya dengan, kita tambah angkanya dengan 0,1 begitu. Lalu sumbu X-nya terdiri dari bilangan-bilangan ini. Mungkin sampai sini cukup ya, dari -5 sampai 5. Ya, hampir 5 di sini. Nah, kemudian sekarang kita mau pakai fungsi dari Excel untuk membuat kurva Gaussian tersebut. Kita pakai sama dengan norm S distribution ini. Kemudian Z-nya kita pakai, Z-nya merupakan random variabelnya, jadi kita ambil 5. Terus terdapat dua pilihan, apakah kita ingin membuat yang PDF-nya atau CDF-nya, ya, cumulative distribution function atau probability density function. Kita pakai yang probability density function saja. Seperti ini. Nah, di sini kita mendapatkan angka yang merupakan, ya, grafik normalnya sesuai dengan X yang diberikan, yaitu -5. Ini bisa kita kopikan ke semuanya, namun karena kali ini saya ingin juga mengganti-ganti nilai rata-rata dan standar deviasi, saya tulis di sini. Sini mungkin lebih baik. Min rata-rata dan standar deviasi. Saya ambil yang standardized dulu, min-nya di 0, standar deviasi di 1. Nah, dengan menggunakan rumus di atas, saya mengubah ini, ya, perubahan acaknya, random variabelnya. Jadi A1-nya yang, atau X-nya yang diubah, ya, disesuaikan rata-rata dan standar deviasinya. Kita buat di sini seperti ini. Jadi minus dari rata-rata, ini untuk menahan kalau selalu mengambil dari kolom dan baris yang sama, saya pakai tanda dolar di situ, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Jadi ini sesuai dengan rumus yang diberikan, ya, dibagi dengan standar deviasi. Seperti ini. Nah, ini karena memang standar deviasi dan min-nya adalah sesuai dengan yang standar, ya, maka angkanya pun sama, ya, angka yang dihasilkan di kolom B1 ini sama. Sudah, sekarang kita copy saja ini untuk semua barisnya. Seperti ini.
Nah, sekarang saya ingin menggambarkan grafik ini menjadi sebuah grafik. Saya pilih ini A dan B-nya, kolom A dan B, insert, pilih gambar grafik biasa. Ini bisa disesuaikan ingin yang mana, atau ya more scatter chart. Di sini saya pilih yang biasa saja ini. Ya, demikian adalah grafik Gaussian kita. Rata-rata ada di 0 dan standar deviasi ada di 1. Ya. Bila di sini kita ingin mengubah misalnya standar deviasinya 2, enter, maka kita akan dapatkan suatu kurva normal yang penyebarannya lebih besar ya, standar deviasi dia lebih lebar, lebih gemuk begitu. Bila misalnya min-nya nih kita rubah jadi 1, maka dia akan bergeser, nilai rata-ratanya akan menyesuaikan. Ya. Standar deviasinya misalnya kita buat kecil, maka dia akan menyempit dan datanya benar-benar terkumpul di sekitar min. Min ini bisa juga negatif, seperti ini misalnya. Nah, kita akan dapatkan grafik ya kurva Gaussian yang sesuai dengan min dan standar deviasi yang kita berikan. Demikian penjelasan saya mengenai cara membuat kurva Gaussian dengan menggunakan Excel. Semoga ini bermanfaat dan juga dapat membantu Anda dalam mengerti lebih dalam mengenai kurva Gaussian. Terima kasih.